Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Laksana Krisna dari kelas 10D nomor absen 33. Hari ini saya akan membuat video tentang penjelasan materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi makhluk hidup yang ada di bumi, meliputi perbedaan gen, jenis spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan hasil proses evaluasi yang berlangsung selama jutaan tahun. Menurut Convention on Biology Diversity, keanekaragaman hayati mencakup keragaman organisme hidup dari semua sumber, baik daratan, lautan, maupun ekosistem perairan lainnya. Contoh, berbagai jenis bunga seperti mawar, melati, dan anggrek. Berbagai jenis hewan seperti gajah, harimau, dan komodo. Berbagai ekosistem seperti hutan hujan, pantai, dan terumbu karang. Tingkatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam satu spesies yang menyebabkan adanya perbedaan sifat antara individu. Contohnya pada tanaman mangga. Yang pertama, mangga aromanis, mangga mana lagi, mangga gadung. Ketiganya masih satu spesies mangga, tetapi memiliki rasa ukuran yang sangat berbeda. Manfaatnya yaitu menjadi sumber bibit unggul, meningkatkan kemampuan makhluk hidup beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, keanekaragaman jenis spesies. Keanekaragaman jenis adalah variasi berbagai spesies makhluk hidup yang terdapat dalam suatu wilayah. Contohnya di hutan terdapat rusa, harimau, kera, dan burung. Semuanya merupakan spesies yang berbeda. Manfaatnya yaitu menjaga keseimbangan rantai makanan, membentuk ekosistem yang stabil. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi lingkungan tempat hidup makhluk hidup beserta interaksinya. Contohnya hutan hujan tropis, savana, padang rumput, mangrove, terumbu karang, danau, sungai. Setiap ekosistem memiliki kondisi lingkungan dan makhluk hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia atau disebut negara mega biodiversitas. Faktor penyebab tingginya keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Indonesia berada di daerah tropis sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, curah hujan yang tinggi, mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan. Yang ketiga, wilayah kepulauan. Banyak pulau-pulau menyebabkan munculnya spesies yang berbeda-beda. Yang keempat, berada di antara dua benua dan benua samudra, menyebabkan percampuran flora dan fauna dari berbagai wilayah. Flora dan fauna di Indonesia. Flora Indonesia, flora asiatis Indonesia bagian barat. Contoh, jati, meranti, rafflesia. Flora peralihan, contohnya cendana. Flora australis Indonesia Timur, contoh eukaliptus. Lalu fauna Indonesia, fauna asiatis terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Contoh harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa. Fauna peralihan terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh komodo, anoa, babi rusa. Fauna australis terdapat di Papua. Contohnya kasuari, cenderawasih, kanguru pohon. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, manfaat ekonomi. Yang pertama yaitu sumber pangan, sumber sandang, sumber papan, dan sumber obat-obatan. Contohnya, padi sebagai makanan pokok. Yang kedua, kapas untuk bahan pakaian. Yang ketiga, kayu untuk bahan bangunan. Lalu untuk manfaat ekologis, menjaga keseimbangan ekosistem, menghasilkan oksigen, penyerap karbon dioksida, mencegah banjir dan erosi. Yang ketiga, manfaat ilmiah, sebagai objek penelitian, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, manfaat estetika. Yang pertama, menambahkan keindahan alam. Yang kedua, menjadi objek wisata. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, perburuan liar, menyebabkan penurunan populasi hewan. Contohnya, perburuan harimau, perburuan gajah untuk gading.
Yang kedua, penebangan hutan, mengurangi habitat makhluk hidup. Yang ketiga, pencemaran lingkungan, limbah industri dapat merusak ekosistem. Yang keempat, perubahan iklim, mengganggu kehidupan berbagai spesies. Yang kelima, kebakaran hutan, menghancurkan habitat flora dan fauna. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, pelestarian in situ, pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, lalu Taman Nasional Komodo. Yang kedua, pelestarian ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya yaitu kebun raya, kebun binatang, dan penangkaran satwa. Lalu untuk kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah kekayaan makhluk hidup yang meliputi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem Indonesia. Memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga termasuk negara mega biodiversitas. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi saat ini menghadapi berbagai ancaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know